Halo teman ngoding, kali ini kita akan membahas request lifecycle ya. Di Nest.js itu, saat sebuah request dari klien masuk ke aplikasi kita, ya sebenarnya tidak langsung menuju ke controller. Request tersebut itu harus melewati serangkaian pos pemeriksaan ya dalam urutan yang sangat spesifik. Ibaratnya itu seperti kita mau masuk ke bandara, mau berangkat, itu kita harus melewati rangkaian pos keamanan sebelum kita bisa sampai ke gerbang keberangkatannya ya, atau kontrolernya ya. Kenapa sih kita harus mengetahui ini? Dengan mengetahui request lifecycle-nya, kita itu bisa tahu kapan menempatkan logika di tempat yang tepat dan sekaligus memudahkan proses debugging saat terjadi masalah. Diagramnya itu seperti ini ya urutannya. Jadi dari klien mengirim request masuk ke aplikasi kita, sebelum sampai ke controller, dia harus pertama itu melewati middleware. Dari middleware, kemudian dikirim ke Quartz, kemudian melewati interceptor, pipes, dan baru masuk ke controller dan service atau route handlernya. Nah, setelah itu, sebelum keluar pun, dia harus juga melewati interceptor lagi, baru responsnya keluar dan diterima oleh klien. Jadi rangkaiannya cukup panjang ya. Sekarang kita akan membahas tugas-tugas dari masing-masing pos pemeriksaan tersebut ya. Yang pertama middleware. Tapi kali ini kita membahasnya secara singkat ya. Pembahasan lebih mendalam akan ada di video-video yang terpisah. Sekarang kita bahas di middleware dulu. Middleware atau ibaratnya satpam gerbang utama ya. Jadi tugasnya itu menjalankan kode sebelum route handler ditentukan. Dan dia bisa memodifikasi objek request dan responsnya. Contohnya itu cookie parser yang sebelumnya sudah kita implementasikan, ada logger juga untuk di setiap request yang dikirim. Karena dia dijalankan sebelum route handler, dia itu ciri khasnya belum tahu route mana yang akan ditangani. Jadi untuk menjalankan kode-kode yang tidak perlu tahu route handlernya, untuk modifikasi objek request dan response-nya, kita bisa memanfaatkan middleware ini ya, seperti cookie parser dan logger. Setelah itu, dari middleware, dia akan masuk ke Quartz. Quartz ini ibaratnya seperti penjaga pintu ruangan ya, yang mengatur apakah request itu boleh masuk, diizinkan atau ditolak untuk mengakses handlernya. Contohnya itu yang paling sering seperti outGuard ya, yang memeriksa apakah pengguna sudah login. Jadi kita bisa membuat fungsi atau logika untuk mengecek apakah user sudah login. Jika login, kembalikan value true atau diizinkan, maka dia bisa mengakses handlernya. Atau jika ditolak atau mengembalikan false, maka akan dikembalikan langsung responnya menjadi error 403 ya, atau 401. Ciri khas dari Guards itu fokus pada izin dan otorisasi. Kemudian selanjutnya setelah dari Guards, dia akan masuk ke interceptor ya. Nah, interceptor itu menjalankan logika dari sebelum dan sesudah handler dieksekusi ya. Dan dia bisa memodifikasi atau menimpa hasil dari handler. Contohnya, misalnya kita ingin mengubah format responsnya dari controller menjadi sebuah JSON ya, sekaligus mencatat durasi eksekusi. Nah, itu bisa dilakukan di interceptor. Jadi, sebelum responsnya dikirim dari controller itu sampai ke klien, kita ubah formatnya menjadi response JSON atau kita ubah menjadi JSON yang sama, seperti itu. Jadi, membuat responnya selalu sama antar handler. Bisa juga untuk mencatat durasi eksekusi karena dijalankan dari sebelum dan sesudah handler. Jadi kita bisa tahu ya, bisa untuk mengecek durasi eksekusinya berapa lama. Nah, ciri khasnya karena dijalankan dan sebelum dan sesudah, dia itu seperti ikatan ya, seperti mengikat fungsionalitas tambahan di sekeliling handler. Dari interceptor akan masuk ke pipe. Pipes ini itu tugasnya itu untuk melakukan transformasi yang pertama ya. Misal mengubah dari string 123 menjadi number 123, atau juga bisa digunakan untuk validasi ya pada argumen yang masuk ke handler. Jadi sebelum request body misalnya atau parameter atau query sebelum masuk ke handler, kita bisa lakukan validasi terlebih dahulu. Apakah formatnya sesuai? Jika tidak sesuai, bisa langsung dikembalikan respons ke klien dengan error 400 misalnya bad request. Atau juga bisa dilakukan untuk transformasi data, misal seperti ini. Nah, contohnya itu seperti validation pipe yang digunakan untuk validasi atau parse integer pipe. Ya, seperti ini, mengubah dari string integer menjadi sebuah integer. Ciri khas dari pipes itu fokus pada data input yang akan diterima oleh handler. Jadi kalau ingin melakukan validasi atau melakukan transformasi data, transformasi input, kita bisa menempatkannya sebagai pipes ya. Jadi kita sudah bahas secara singkat ya rangkaian alurnya
setiap pos-pos pemeriksaan tersebut mulai dari middleware, guards, interceptor, pipes, controller. Dengan mengetahui ini kan harapannya kita bisa tahu di mana harus menaruh logika secara benar. Misal, kita ingin menjalankan kode sebelum root handler ditentukan, kita bisa menempatkannya di middleware. Kalau kita ingin membuat otorisasi, autentikasi, kita bisa terapkan di guard. Atau kalau kita ingin menjalankan kode sebelum dan sesudah handler dijalankan, kita bisa memanfaatkan interceptor. Atau kalau kita ingin melakukan transformasi dan validasi, bisa kita tempatkan di pipes. Dengan begitu harapannya kita bisa menaruh logika di tempat yang benar ya, sehingga untuk memudahkan debugging. Di video-video selanjutnya nanti kita akan membahas setiap pos pemeriksaan tersebut ini satu persatu ya secara lebih mendalam, dimulai dari middleware. Seperti itu pembahasan request lifecycle dari Nest.js.